Bismillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailatul khamis yaumul arba'a 8 Oktober 2025. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari pembahasan kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan qala al-muallif wa kada at-taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Rahimahullah ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimu al munzalu wa hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadarun ala wa fadailu lakinna as-siddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala firazul awwalu wa aruddu muhdataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabada al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhfalu wa aqirru bil mizani والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه لي الأنهل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا الجنان وإلى الجنان سيدخل Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama minhum siddiqun afdalu wa aqulu qala Allah wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala tirazu al-awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu qubhan lima nabada al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighayri kayfi yanzilu wa أقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن يلي منه الأنهل وكذا الصراط يمت فوق جهنم فموحدون ناج وآخر والنار يصلاها الشقي بحكمته وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinna as-siddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzalu wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu
قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقروا بالميزان والقول الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكان الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناد وآخر مهمل والنار يصلها الشقي بحكمة وكان التقي إلى الجنان سيدخل. Khalas yakfi insyaallah waktu akhir. Nanti nggak ada pelajaran. Habis waktu. Ba'da dars. Au usbu' tsani. Bismillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa kada taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Maka demikian itu pula orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan dimasukkan kepada surga. Maka i'rab wa kada at-taqiyyu sama seperti i'rab kalimat yang terdahulu wa kada siratun. Maka sama wa kada siratu i'rabnya al-mubtada wal khabar. Maka wa kada at-taqiyyu, kada ismun isyarah mubtada, at-taqiyyu khabar. Ilal jinani jar wa majrur. Ila harfi jar, al jinani ismun majrurun dengan ila. Sayadkhulu fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi an nasib wal jazim, dan fa'ilnya di sini dhamir mustatir, takdirnya dia. Dan sin di sini menunjukkan sayadkhulu at-tanfis, maknanya bimakna future, waktu yang akan datang. Jadi kapan dimasukkan kepada surga? Apakah mulai dari sekarang orang-orang yang meninggal sebelum kita sudah masuk di surga? Jawabnya belum masuk kepada surga. Maka dengan sin sayadkhulu maksudnya akan masuk. Maka ini dari faidah lughah Arabiyah. Kenapa disebutkan sayadkhulu? Karena nanti masuknya bukan sekarang. Kemudian berkata penulis wa kada taqiyyu, maka yang demikian itu orang-orang yang at-taqi. Maka at-taqi maknanya orang yang bertakwa. Lalu mana pendalilan kalau surga itu untuk orang yang bertakwa? Lalu apa makna takwa itu sendiri? Maka takwa ma'ruf dari definisi yang disebutkan para ulama yang paling mudah adalah ijtinab binawahi wa imtithal bi awamirih, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang wajib atau yang sunnah, dan menjauhi larangan yang dilarang Allah dan Rasulnya, baik larangan yang haram ataupun yang makruh. Maka ini dari makna ketakwaan. Lalu mana pendalilan kalau orang-orang yang takwa itu masuk kepada surga seperti di dalam matan ini? Dan begitupun orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan kepada surga. Maka banyak sekali pendalilan di Al-Quran. Kita ringkas dengan beberapa ayat saja. Pertama, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, maka bersegeralah, ila magfiratin min rabbikum, untuk bertaubat kepada Allah Rabb kalian. Dan apa wasari'u ila magfiratin wa kadalika wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk masuk kepada surga yang sangat luas, lebih daripada langit dan bumi. Mana poin pendalilannya? Uiddat lil muttaqin, bahwa surga yang tadi lebih luas daripada langit dan bumi disatukan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan pendalilan yang lain di firman Allah juga, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Maka di sini dengan sigoh wa amman khafa maqama rabbih, maka barang siapa yang khafa, takut atas berdosa kepada Allah sehingga melaksanakan ketaatan kepadanya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjauhi hawa nafsunya dari apa yang dilarang oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya dia. Dan juga Allah berfirman di ayat yang ketiga, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang beramal soleh, maka mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, maka mereka itu orang-orang yang masuk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka dari 3 ayat yang kita pilih, sengaja bukan satu lafaz, tidak semuanya uiddat lil muttaqin misalnya, maka maknanya sama, uiddat lil muttaqin, dan juga wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan dirinya dari berbuat dosa, dari kemaksiatan, fa innal jannah hiyal ma'wa, maka surga baginya. Dan di lafaz juga, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, maka mereka penduduk ahlu surga. Dan juga telah kita bahas di pelajaran yang lalu di saat pembahasan api neraka, surga hakikatnya adalah makhluk yang Allah ciptakan sebelum kita ada. Dan Allah menciptakan surga seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, adalah nikmat Allah bagi hambanya. Jadi Allah menciptakan surga berbeda dengan Allah menciptakan api neraka. Maka di hadis yang terdahulu, di saat keduanya berbangga-bangga bahwa Allah menciptakan aku untuk orang-orang yang al-jabbarun al-mutakabbirun, kata api neraka. Maka di saat api neraka berbangga-bangga atas dirinya, Allah menciptakan aku, dimasukkan kepadaku untuk disiksa orang-orang jabbarun mutakabbirun, orang-orang sombong, orang-orang durjana, orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan sebagian kaum muslimin dari para pendosa-pendosa besar yang belum taubat, yang Allah inginkan masuk neraka, maka diadab. Namun surga berbangga-bangga juga. Wa ana yudkhiluni al-fuqara wal masakin. Adapun aku, maka aku diberikan atau dimasukkan kepadaku oleh Allah orang-orang fakir dan orang-orang yang baik, miskin, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menjauhi kemaksiatan kepada Allah akan dimasukkan kepadaku, kata surga. Kemudian Allah berkata kepada neraka, anti adabi u'adzibu biki man asya, telah kita bahas. Sekarang poinnya, wa anti ni'mati un'imu biki man asya. Adapun anti, setelah berkata kepada api neraka, maka Allah berkata kepada surga yang berbangga-bangga atas dirinya, anti adalah nikmati, anti adalah nikmatku. Maksudnya, barang siapa dulu di dunia melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah mencintai orang tersebut, Allah akan membalas apa yang dilaksanakan di dunia dengan nikmatku. Apa? Kamu, wahai surga. Subhanallah, Allah menciptakan 2 sifat. Yang pertama, adabnya. Maka dikatakan anti adabi, kamu adalah adabku, wahai neraka. Maka sifat-sifat neraka yang telah kita berikan sangat menakutkan, memang seperti itu sifatnya. Dan sampai di pelajaran yang lalu, malaikat Mikail tidak pernah tertawa.
di saat ditanya Jibril oleh Nabi kita Muhammad, "Ya Jibril, malu Mikail lam yadhaqqaq." Wahai Jibril, apa yang terjadi dengan Nabi dengan malaikat Mikail? Lam yadhaqqaq, tidak pernah aku bertemu dengannya dalam keadaan tersenyum, senang, tapi tidak pernah sama sekali tersenyum. Dijawab oleh Jibril, lam yadhaq Mikail mundu khuliqatin nar. Tidak pernah Mikail tertawa setelah dia mengetahui Allah menciptakan api neraka. Maka sifat surga kebalikannya, tidak membuat takut, bahkan membuat harapan, asa, harapan semoga Allah memasukkan kepada surga tersebut. Maka kita doa bersama, ya Rabb, Allahumma adkhilnal jannah. Amin. Wahai Allah, masukkanlah kita semua yang hadir di sini kepada surga-Mu, dan yang mendengar juga di streaming dari Pekanbaru, dari Medan, dan yang lainnya, kita tidak tahu dari mana mereka. Maka semoga kita semua diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan kepada surga-Nya. Yang hadir di sini dan belajar online di streaming, maka kalimat sayadkhulu akan dimasukkan, maka sin di sini dari segi i'rab sin litanfis, ay la yadkhulul jannah al-an walakin ba'dal maut. Maka tidak bisa masuk surga sekarang kecuali setelah mati. Dan setelah mati pun nanti akan ada proses dibangkitkan, lalu dihitung amal-amal, lalu dibagikan yunsyarud dawawin, raport-raport kita, baru setelah itu melewati as-sirat, dan setelah itu yang masuk surga selamat, yang masuk api neraka dari kufar, musyrik, munafik min awali wahlah, dari langkah pertama langsung diadab, di api neraka jatuh. Dan kaum muslimin ada yang teradab, tercabik, tergores, luka, putus tangan, putus kaki, sampai kepada surga berguling-guling, merangkak, dan seterusnya. Ada yang masuk kepada api neraka. Maka sayadkhulu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sin, karena memang kita tidak bisa masuk surga dan kita hidup di dunia. Maka di sana datang hadis banyak. Suatu amalan mewajibkan dia masuk surga, namun karena belum mati, namun karena belum berpindah dari dunia, maka dinantikan masuk surganya. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, yang mana berkata Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Maka di hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, dan dia disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah. Maka disebutkan, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai dari sholat wajibnya, maka selesai dari sholat wajib kita membaca istighfar, Allahumma antas salam, kemudian bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian baca ayatul kursi. Maka kata Nabi, barang siapa yang selesai dari sholat maktubah, sholat wajib, maka perlu diperhatikan, sholat wajib setelah kita salam itu pergunakan untuk dzikir. Namun kita melihat anak-anak ngobrol, berkata, terutama si Abdurrahman Muhammad, mesti setelah salam bukannya berzikir, malah berbicara. Maka di sini tempat untuk membaca dzikir dan disebutkan keutamaannya. Barang siapa yang membaca ayatul kursi, maka min asbab dukhulil jannah lam yamna'hu minal jannah illal maut.
Maka yang membaca ayatul kursi setelah selesai dari salat, dari dzikirnya, pasti masuk surga. Dan sekarang itu maknanya. Tidak ada yang menahan dia kecuali al-maut. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali kematian. Maka hidup di dunia belum bertemu kematian, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa masuk surga karena masih hidup. Maka ini menjadi pendalilan bahwa kalimat sin sayadkhulu akan masuk. Semua orang yang melaksanakan amal-amal soleh tidak bisa masuk ke surga kecuali kalau sudah meninggal. Dan begitupun tentang permasalahan surga banyak sekali dan kita ringkas. Kalau ditanya bagaimana kita masuk surga, di mana kita di dunia dalam keadaan berkongsi. Kita menikahi istri kita, kita mendidik istri kita menjadi solehah, kita mempunyai anak-anak, dan anak-anak kita mendidik menjadi anak-anak as-solihah. Bahkan berjuang untuk memberikan kepada mereka pendidikan, sandang, pangan, papan, sampai banting tulang. Bapak-bapak, para ahli sunnah, apalagi ahli sunnah tidak bekerja kecuali yang halal. Tidak mau bekerja ikhtilat, campur laki-laki perempuan misalnya di ruangan atau yang lainnya. Maka di sini pertanyaannya, sudah capek-capek saya di dunia bersama mereka, apakah kelak di surga kita akan masuk surga bujangan? Jadi saya masuk surga mempunyai kemewahan dari surga. Allah memberikan kepada kita sendiri-sendiri. Jawabnya tidak. Maka yang berkolaborasi di dunia, berbuat baik kepada istri dan anaknya, maka istrinya akan masuk surga untuk mengikuti suaminya. Dan begitupun anak-anaknya. Maka kalian semua yang hadir di sini dari anak-anak harus bersyukur kepada orang tua kalian. Maka orang tua kalian membanting tulang di sana dan ibu kalian rindu, menahan kerinduan kepada anak, agar kalian menjadi orang yang soleh. Maka please, janganlah kalian merasa bosan di sini. Sampai kapan? Alhamdulillah kita terus terang. Kalian belajar di sini pertama semuanya ibadah. Salat berjamaah, menuntut ilmu, ibadah. Menghafal Al-Quran, mau apa lagi? Dihitung kalian di sini ibadah. Yang kedua, kita terus terang, masa depan kalian cerah di sini. Insya Allah setiap tahun atau kurang kita akan mengirim kalian untuk melebarkan sayap belajar di Yaman. Dan nanti di sana pun belajar ibadah juga. Paling minim maksimal 5 tahun atau kurang atau lebih nanti bergabung di sini kembali. Maka jika kalian turun gunung bagaikan pendekar yang naik gunung, kemudian turun gunung dengan ilmu kanuragan yang mumpuni, turun ke dunia persilatan, maka semua orang akan merekrut kalian. Orang-orang roja yang banyak uang, sini ikut kami. Orang-orang Asyuriyah, bahkan orang-orang yang apa saja dari kelompok-kelompok dakwah akan mengatakan, Masya Allah hafal Al-Quran dengan qiraat, Masya Allah hafal hadis, Masya Allah, sini, apalagi ganteng seperti si Ucok. Maka akhirnya semua orang ingin menikahkan anaknya dengan dia. Semua orang ingin memberikan apa saja. Maka kalian nanti akan direkrut di mana-mana jika kalian benar-benar berilmu. Maka kesimpulannya adalah di sini kalian akan masa depan yang baik. Mungkin di pondok-pondok lain seperti ini atau tidak, yang jelas
mereka belajar, dan nanti setelah itu keluar, selesai. Al-muhim di sini tidak. Kita menginginkan kalian terus beribadah, dan nanti dikirim ke Yaman terus beribadah, dan nanti pulang berdakwah dengan kita, dan kita insya Allah akan banyak cabang-cabangnya di mana-mana, dan kalian akan kita utus menjadi pengajar di cabang-cabang tersebut. Maka kembali kepada permasalahan di sini. Istri-istri kita, anak-anak kita yang kita didik dan di dunia banting tulang kita untuknya, apakah nanti di surga tidak dengan kita? Jawabnya dengan kita. Alhamdulillah. Maka jika kita di dunia cinta kepada keluarga, anak, istri, dibimbing bagaimana dijadikan menjadi anak-anak yang soleh, istri menjadi istri yang solehah, maka ini semua akan bergabung dengan kalian di surga. Maka tidak hanya hubungan kita dengan mereka keluarga itu di dunia saja, tetapi di hari akhirat. Maka mana dalilnya banyak. Misalnya Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka diperintahkan untuk masuk kepada surga Aden. Barang siapa yang baik amal-amalnya dari bapak-bapak dan dari istri-istri. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Yang mana diucapkan oleh malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka malaikat-malaikat akan memasukkan mereka semuanya ke pintu-pintu. Maka poin pendalilannya, Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka akan masuk kepada surga Aden dengan bapak-bapak mereka, dengan anak-anak mereka, dan juga dengan istri-istri mereka. Dan juga di ayat yang lain, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Maka masuklah kalian dengan istri-istri kalian, mengikuti kalian wahai suami yang soleh, yang baik, dalam keadaan terpuji, dalam keadaan dimuliakan. Maka di dua ayat ini, istri-istri kita ikut dengan suami yang soleh. Udkhulul antum wa azwajukum tuhbarun. Dan makna tuhbarun adalah tukramun, kalian akan dimuliakan. Jadi kesimpulannya, kita tetap akan bertemu dengan anak-anak kita, istri-istri kita. Maka oleh sebab itu, di dunia kita bersama dengan keluarga kita, dan di hari akhirat kita pun bersama dengan anak cucu, anaknya si Hudzaifah, anaknya si Abdurrahman, anaknya Muhammad, juga nanti berkumpul semua. Subhanallah, kenikmatan yang penuh kenikmatan. Namun yang meninggal waktu jomblo, bagaimana pertanyaannya di sini? Apa adakah dikatakan udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun, ataupun jannatu adnin yadkhulunaha? Bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jomblo jelas laki-laki akan dinikahkan permaisuri. Istri tidak ada, tapi permaisurinya dari hurun ain banyak. Maka dari bidadari dia akan dinikahkan. Dan begitu pun dari jomblo perempuan. Apa jomblo perempuan? Jomblo ya. Jomblo laki-laki. Jomblo iya perempuan, pakai tak marbutoh. Maka jomblo perempuan pun sama, akan dinikahkan laki-laki yang menemani dia di surga. Maka ini dari permasalahan juga, alhamdulillah kita insya Allah akan berkumpul dengan keluarga kita, di mana kita mencintai mereka di dunia dengan penuh banting tulang untuk bertanggung jawab atas mereka, bertanggung jawab pendidikan agama, bertanggung jawab makan, minum,
tinggal sandang pangan papan, maka alhamdulillah Allah akan menggabungkan kita. Dan juga jika dikatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk masuk ke surga dengan ucapan udkhulul jannah. Kayak tadi, antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kepada surga kalian dan istri-istri kalian. Maka di sini keutamaan perempuan yang menikahi suami yang soleh, maka dia masuk dengan mudah kepada surga. Jadi mulai dari sekarang pilihlah, wahai para perempuan, laki-laki yang soleh. Meskipun tampangnya ganteng, putih, orang bule, tapi kalau soleh ya nikahi. Misalnya, mana Ahmad di Malaysia? Maka di sini menikah perempuan dengan laki-laki yang soleh penyebab masuk surga. Di antaranya ayat ini, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah surga wahai perempuan, ikut suami kamu. Subhanallah. Maka beruntung perempuan yang dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang soleh. Dan dalil yang lain di hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, dan dia banyak dari jalan sekitar 3 sahabi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Rasulullah tentang perempuan, idza salat khamsaha, innal mar'ata idza salat khamsaha wa ata'at au idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannah min ay abwabin syi'ti. Subhanallah. Perempuan, tentunya muslim, jika dia melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa 1 bulan di bulan Ramadannya, dan menjaga dari misis fiknya, kecuali untuk suaminya. Dan yang keempat, mentaati perintah suaminya. Awas, perintah suami selama dia itu kebaikan, tidak mengajak kemaksiatan, maka harus dipenuhi. Ayo dek, kita begini dan begitu, dia halal dan dia wajib diikuti. Ayo, kita sudah bangun rumah di pondok, tinggal di pondok misalnya, harus diikuti. Apa saja perkara-perkara yang bukan haram harus diikuti. Dan mengikuti suami dari perkara apapun yang wajib dan yang sunnah dan yang mubah, bahkan perkara yang halal, seperti kita sudah membuat rumah, ayo tinggal di pondok, maka ini ditaati. Apa balasannya? Disebutkan tadi, perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, ketiga menjaga misis fiknya kecuali untuk suaminya, jadi tidak pernah selingkuh. Kemudian ata'at ba'laha, taat kepada suaminya dari berbagai perkara selain dari yang haram, maka dikatakan oleh Allah di surga kelak, masuklah anti kepada pintu surga dimanapun anti menginginkan, dari pintu apapun yang anti inginkan. Ingin dari pintu Ar-Rayyan, ingin dari pintu As-Salah, dari pintu jihad, dari pintu mana saja silahkan masuk. Maka ini keutamaan perempuan yang taat kepada suaminya. Maka taat kepada suami itu perkara penyebab masuk surga. Namun karena kurangnya pendidikan agama ataupun perkara-perkara tertentu, misalnya suaminya tidak tegas juga, maka berapa dari perempuan kadang-kadang tidak mau taat dalam perkara ibadah, dalam perkara mubah, dalam perkara sunnah, dalam perkara wajib. Maka di sini seorang suami harus menjadi pemimpin yang benar-benar diikuti. Karena di Al-Quran kalian seperti itu, harus diikuti.
dan harus menjadi pemimpin. Maka di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in, bahwa kalian semua adalah pemimpin. Warrijal rajul ra'in ala ahli baitih, dan laki-laki itu pemimpin untuk anak dan istrinya. Jadi harus tegas. Dan di dalam ayat Al-Quran juga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Maka kalau kita berkaca, kenapa istri kita kok tidak taat kepada kita, padahal pahalanya sangat besar dan ini sangat dibutuhkan ketaatan ini. Maka cross check kepada diri kita. Apakah kita tidak tegas kepada istri-istri kita? Maka ketegasan kepada istri dalam permasalahan syariah dan permasalahan agama wajib keras. Nanti sholatnya begini dan begitu, ayo cepat sholat, atau sholatnya di akhir-akhir, menjelang adzan asar 1/4 jam baru sholat duhur misal. Maka tidak juga sholat malam misalnya, meskipun sunnah. Nanti kenapa tidak sholat malam? Malas, gitu aja jawabnya. Dan begini dan begitu, al-muhim cross check. Mungkin karena tidak ada ketegasan. Maka sebagai seorang laki-laki harus tegas. Dari beberapa perkara yang diharamkan, jangan dibiarkan. Karena tadi di hadis Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan dipertanyakan atas kepemimpinan. Kenapa istrinya demikian dan demikian? Kenapa istrinya melaksanakan keharaman demikian dan demikian, padahal kamu tahu di rumah dia melaksanakan perkara yang haram misalnya. Maka inilah dari pembahasan kita tadi, bahwa akan dimasukkan kepada surga suami dengan istri-istri tercintanya selama istri-istri itu dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah. Kemudian tadi kita bahas, datang di dalam ayat Al-Quran dengan fi'lun amr, baik kepada penduduk surga atau kepada penduduk api neraka. Lalu apa faidahnya? Faidahnya dengan fi'lun amr, masuklah seperti itu, adalah litakrim, untuk kemuliaan bagi orang-orang surga. Maka berapa dari ayat Al-Quran disebutkan udkhulul jannah, udkhulul jannah. Seperti tadi, udkhulul jannah antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian kepada surga dan istri-istri kalian mengikuti kalian, wahai para suami, dalam keadaan tukhbarun, dimuliakan. Jadi istri masuk surga karena suaminya, karena taat kepada suaminya. Lalu di Al-Quran juga banyak fi'lun amr, diperintah oleh Allah masuk api neraka. Maka ini untuk apa fungsinya? Lil ihanah, untuk menghinakan mereka. Seperti banyak di Al-Quran Allah berfirman, wa yauma yaqumus sa'ah udkhulu ala fir'auna asyaddal adab. Udkhulu ala fir'auna asyaddal adab. Maka di saat kelak api neraka sudah dibentangkan, masuklah kalian wahai keluarga Fir'aun kepada adab yang lebih besar. Maka di sini diberikan fi'lun amr karena kemurkaan Allah atas mereka. Diperintahkan dengan masuklah, lafaz-lafaz seperti itu. Dan juga Allah berfirman, udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Maka masuklah kalian kepada api neraka dari pintu-pintu manapun, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya. Maka ini dari perkara tentang permasalahan surga dengan fi'lun amr. Sudah ada? Cukup ya Bu Yazid, udah capek. Yang penting dapat ilmu dan dapat ibadah. Tidak mesti dikejar sekarang harus tamat.
selesai tidak. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa